Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih diberi kesehatan untuk mengikuti proses pembelajaran daring prakarya pada hari ini. Untuk kali ini kita masih melanjutkan materi yang minggu lalu tentang kerajinan serat. Untuk tugas minggu lalu, apakah anak-anak semua sudah mengerjakannya? Kalau belum, silakan dicek dari tugas Google Form yang sudah saya kirimkan minggu lalu. Silakan diisi dan usahakan isinya mendapat nilai di atas 70 ya, agar nanti bisa nilainya lebih baik. Kita masuk materinya, yaitu masih kerajinan serat. Sekarang kita masuk pada poin E, yaitu produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan, dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat kegunaan atau utility, yaitu benda kerajinan harus mengutamakan hasil praktis yang dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contohnya, mangkuk dibuat untuk wadah sayur. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain pada ada pegangannya, jadi lebih gampang kita untuk menggunakannya. Ketiga yaitu keluasan atau flexibility, yaitu maksudnya benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai kegunaannya. Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki, jadi kita lebih nyaman memakainya. Yang keempat, syarat keempat yaitu keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zatnya agar tidak berbahaya ketika kita gunakan. Yang berikutnya yaitu syarat keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik terlebih dibandingkan benda yang biasa saja. Jadi, keindahan suatu benda dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain dari hiasannya, dari ornamennya, atau dari bahan bakunya. Selanjutnya kita masuk pada produk kerajinan tumbuhan bahan serat. Bahannya dari serat apa-apa saja. Contohnya ada yang pertama dari serat pelepah pisang. Nah, ini pelepahnya dan ini hasil setelah dijemur. Serat dari tumbuhan yaitu serat dari daun pandan yang sering digunakan. Berikutnya yang ketiga, serat dari eceng gondok. Tadi kita sudah masuk dari bahan pada produk kerajinan serat tumbuhan. Sekarang kita masuk pada alatnya. Alat yang sering digunakan untuk pengolahan atau pembuatan produk dari kerajinan serat tumbuhan antara lain adalah gunting, cutter, pisau, lem tembak, jarum jahit, mesin tenun, mesin pemisah sabut kelapa, atau aneka mesin lainnya yang sesuai dengan kebutuhan bahan serat alam. Dan ini ada beberapa contoh produk yang dihasilkan dari serat tumbuhan. Kita masuk pada produk kerajinan hewan. Bahannya antara lain adalah otomatis itu berasal dari hewan yang akan kita manfaatkan menjadi sebuah kerajinan. Pengolahannya biasanya cukup sederhana, hanya dikeringkan, diambil bahan yang kita perlukan, langsung dikeringkan dengan bantuan sinar matahari. Serat yang sering dipergunakan untuk kerajinan dari hewan. Yang pertama, serat wool dari bulu domba. Yang kedua, serat sutra dari kepompong ulat sutra. Ketiga, yaitu serat dari bulu alpaka. Biasanya yang diambil kalau dari hewan itu adalah bulu-bulunya ya.
alat yang dipergunakan untuk proses pengolahan kerajinan serat hewan. Biasanya yang sering dipergunakan adalah alat gunting, alat pencukur bulu, ada baskom, ada jarum jahit, dan ada beberapa alat yang dipergunakan untuk kerajinan. Ada pula peralatan yang antara lain adalah alat pintal, alat penggulung, alat yang dibentuk secara tradisional, tergantung kebutuhan yang dibutuhkan saat itu untuk membuat kerajinan tersebut. Ini ada contoh produk dari serat hewan. Yang pertama, ini dari bulu binatang ya. Ya, bisa dijadikan jaket. Yang selanjutnya ada shawl. Biasanya ini kalau sering didapat dari sutra atau serat dari ulat sutra. Selanjutnya kita masuk pada bagian F, yaitu proses pengemasan dari kerajinan bahan serat. Nah, pengemasan ini atau packaging ini dia punya beberapa fungsi. Kenapa harus dibungkus atau dikemas kerajinan tersebut? Yang pertama, fungsinya itu untuk menjual produk agar produknya jadi lebih baik. Yang kedua, untuk melindungi produk, jadi produknya tidak gampang rusak. Yang ketiga, memudahkan penggunaan produk. Dan yang terakhir, memperindah penampilan produk. Materi kita pada kali ini, dan saya harapkan kalian bisa memahami dan dimengerti dengan baik. Dan nanti saya akan kirimkan juga link tugas berupa Google Form. Cara pengisiannya sama dengan tugas sebelumnya yang minggu lalu sudah saya share, dan usahakan mengerjakan dengan sebaik mungkin. Sekian, saya rasa sudah cukup materi saya untuk kali ini. Saya harapkan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.